Iya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kalau dalam 20 menit saja kita berhenti merokok ya, tekanan darah kita dan kemudian, detak jantung kita itu akan kembali normal dalam, 20 menit ya. Kemudian dalam 12 jam atau dalam setengah hari, itu oksigen dalam darah yang tadinya CO, itu kemudian kembali menjadi normal, menjadi CO2 ya. Kemudian dalam 24 jam ya, itu, apa ya, kita kan kalau berhenti merokok, kalau itu adiktif itu kita muncul kecemasan-kecemasan ya, apa ya, irritable ya. Dan, hal ini itu mulai menurun ya, dan nanti dalam waktu 2 minggu sebetulnya ini akan berkurang ya, tapi 2 minggu ya. Kemudian dalam 2 hari itu saraf-saraf kita yang tadinya, sudah mati itu tumbuh kembali dan kemudian kita penciuman kita menjadi lebih, baik lagi. Jadi kalau kita ngerokok itu biasanya penciuman kita menjadi kurang peka ya, menjadi lebih baik lagi dan semua menjadi lebih, apa ya, lebih peka ya. Nah, kemudian dalam 3 hari itu nikotin dalam darah itu sudah free, sudah tidak ada lagi. Itu dalam, 3 hari ya. Nah, itu jangka pendeknya ya. Jangka panjangnya itu adalah ketika kita, berhenti merokok itu di dalam 5 sampai 15 tahun ya, resiko untuk kena stroke itu sudah sama dengan yang bukan merokok ya. Kemudian, dalam 15 tahun resiko untuk kena penyakit jantung juga sudah sama dengan yang tidak merokok, itu jangka panjangnya. Jadi jangka pendek itu kalau Anda berhenti merokok saja ya, dalam seminggu Anda bisa merasakan perubahan. Ya, perubahan Anda menjadi lebih fresh, lebih, apa ya, lebih napas menjadi lebih enak, ya. Nah, itu jangka pendek. Jangka panjang, risiko-risiko untuk kena penyakit degeneratif itu menjadi berkurang. Iya, rokok listrik, shisha, ya, bahkan ada lagi rokok herbal ini yang baru yang muncul ya. Itu selalu ditanyakan, apakah mereka itu menjadi lebih tidak berbahaya atau tidak, ya. Kalau untuk e-sigaret itu sudah di-declare bahwa e-sigaret itu, sama berbahayanya, karena itu sebenarnya kan ada nikotinnya juga. Ya, memang kalau dibilang, pembakarannya, sisa pembakarannya mungkin tidak ya, tetapi nikotinnya tetap masuk dan kemudian ada usaha-usaha, kalau perokok itu, oh pakai e-sigaret supaya bisa berhenti. Oh itu tidak terbukti, ya tidak terbukti. Namun demikian e-sigaret dengan penyakit apa yang muncul, itu belum, diteliti ya, karena apa? Karena ini baru kan, e-sigaret baru. Sementara dampak, rokok, nikotin dan sebagainya itu dampaknya itu long term. Nah, jadi memang belum terbukti secara kesehatan, tetapi kalau untuk zat-zatnya itu nikotin tetap, ya. Sementara kalau shisha itu memang dimasukkan, apa ya, aroma-aroma yang lainnya lagi, ya. Sehingga kalau itu kan pembakaran, sebenarnya sama saja. Kalau kita, menabun itu membakar sampah, itu kan juga berbahaya bagi kesehatan. Jadi sama saja, ya. Kalau kita shisha kita membakar, kemudian kita hirup asapnya. Nah, jadi saya kira, tidak usah mencari-cari hal yang lain ya untuk menyatakan bahwa, oh ini lebih baik daripada merokok. Saya kira berhentilah merokok, itu jawaban yang paling, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk kesehatan kita. Iya, memang kalau kita merokok, itu kita menjadi lebih tenang, iya. Ya, karena kita menjadi lebih tenang, memang demikian, karena ada nikotinnya, ya. Namun demikian, ya, kalau kita bukan perokok, kita juga bisa sama tenangnya kok. Ya, mengapa perokok itu kalau untuk berkonsentrasi untuk mengerjakan tugas ini yang banyak pertanyaan dari jurnalis ya. Jurnalis itu kan selalu kalau, apa namanya, menulis itu merokok. Ini pertanyaan ketika, kita di DPR, kita presentasi, ada seorang, jurnalis yang bertanya, "Tapi Bu, kalau kita itu mau menyelesaikan, tugas kita, menulis, itu kita harus merokok, supaya banyak inspirasi dan kita menjadi, fokus untuk mengerjakannya." Saya hanya mengatakan begini,
kita bikin saja percobaan. Satu grup perokok yang kita kasih rokok, kita suruh menulis. Satu grup lagi yang bukan perokok, kita kasih rokok dan kita suruh menulis. Kalau demikian, kalau betul-betul itu menyebabkan kita menjadi lebih terinspirasi, ya, mestinya kan dua-duanya lebih baik kan. Tapi kenyataannya kalau kita bukan perokok, kita disuruh merokok, kita malah jadi kacau. Pertanyaannya kenapa? Karena untuk menulis dengan baik bagi yang bukan perokok, kita tidak perlu merokok. Nah, Anda perlu merokok karena udah yang namanya ketagihan. Nah, jadi ketika Anda untuk menjadi tenang, kalau tidak ada rokok, itu nggak bisa. Nah, itulah adiktifnya di situ.